Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Sobat Abqori Media yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan satu informasi penjelasan terkait dengan perbankan syariah dan apa bedanya dengan perbankan konvensional. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejak tahun 1992 sudah berdiri bank syariah, sehingga sekarang tahun 2022 sudah lebih dari 20 bank umum syariah dan juga unit usaha syariah. Apa yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional? Pertama, kalau kita melihat dari sisi yang sangat filosofis, kemudian teoritis dan praktis. Dari sisi filosofis, tentu perbankan syariah memiliki satu tujuan yang bersesuaian dengan agama, yaitu untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam bingkai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tujuan yang sangat filosofis ini tentu berbeda dengan tujuan-tujuan yang lain yang hanya mengejar kebahagiaan atau target ekonomi di dunia saja. Sedangkan perbankan syariat harus memiliki target, yaitu untuk kehidupan di masa yang akan datang atau masa di akhirat. Tujuan ini menjadikan perbankan syariah harus comply, harus sesuai dengan misi-misi kemanusiaan, misi-misi ketuhanan, dan juga misi-misi keekonomian. Yang kedua, dari sisi teoritis. Secara teoritis, perbankan syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional karena secara konseptual perbankan syariah dibangun atas dasar satu pemikiran dan landasan serta pengalaman dari berbagai macam sumber yaitu dari ajaran agama. Meskipun demikian, kalau kita melihat bahwa perbankan syariah sebagai sebuah ilmu, dia adalah merupakan sebuah proses dari pengembangan perbankan dari yang mulai berdiri, berkembang, kemudian disempurnakan, disesuaikan dengan apa yang ada di dalam ajaran agama. Karena itu, perbankan syariah saat ini secara teoritis merupakan sebuah bangunan kelembagaan yang dibangun atas dasar pengalaman, sejarah, ilmu, dan juga ajaran agama. Dari sisi praktikal, praktek perbankan syariah, kita bisa melihat perbedaan yang paling substansial adalah bahwa perbankan syariah harus mengikuti ketentuan-ketentuan di dalam agama, selain juga tentu proses bisnis yang ada di dalam perbankan secara umum. Artinya dengan konsep seperti ini, perbankan syariah dengan perbankan konvensional secara umum itu akan tunduk dan patuh kepada prinsip-prinsip perbankan secara umum. Prinsip kehati-hatian, prinsip high regulated, taat kepada aturan, dan juga prinsip untuk mengembangkan ekonomi. Namun di sisi lain, dalam praktek pengalaman di perbankan syariah pasti memiliki perbedaan-perbedaan dengan perbankan konvensional. Pertama, kalau kita melihat perbankan syariah dari sisi struktur kelembagaan, dari sisi produk-produk yang dikeluarkan, baik produk pendanaan maupun pembiayaan, pasti akan berbeda. Kita melihat bahwa perbankan syariah secara produk, dia menggunakan akad-akad, di mana akad-akad ini merupakan satu perjanjian antara pihak nasabah, baik sebagai penabung ataupun nasabah sebagai penerima pembiayaan. Konstruk yang dibangun dengan konteks yaitu akad-akad syariah akan memberikan warna dan model skema yang sangat beragam. Tentu ini berbeda dengan skema konvensional yang
melandaskan kepada satu bentuk jenis skema dari pembiayaan. Namun kalau kita melihat di perbankan syariah, kita bisa melihat ada skema yang berbasis jual beli, ada skema yang berbasis sewa, ada yang skema berbasis usaha bersama atau kemitraan, dan juga ada yang berbasis jasa. Konstruk ini merupakan sebuah karakter yang berbeda dengan karakter yang lain, dan ini hanya akan ditemukan di perbankan syariah. Dan konstruk ini tentu akan dikembangkan, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tentang produk-produk yang akan diminati oleh masyarakat. Bunga dan bagi hasil sangat-sangat berbeda. Bunga merupakan persentase dari pinjaman yang diberikan. Sebagai contoh, apabila pinjaman diberikan sejumlah 1 juta, kemudian bunga yang ditetapkan adalah 10%, maka bunga yang harus dibayarkan adalah 100.000. Adapun bagi hasil merupakan sistem pembagian hasil dari sebuah kinerja pembiayaan. Sebagai contoh, kalau 1 juta diberikan sebagai pembiayaan, kemudian dari pembiayaan itu akan dibagi hasilkan, maka sumber utama bagi hasil adalah berasal dari bagaimana 1 juta tadi digunakan untuk investasi untuk kegiatan usaha. Sehingga hasil dari kegiatan usaha investasi itulah yang kemudian akan dibagikan kepada perbankan syariah dan nasabah. Pembagiannya adalah dengan cara menentukan porsi nisbah bagi hasil masing-masing. Sebagai contoh, 30% untuk perbankan, 70% untuk nasabah. Apabila kinerja investasi itu menghasilkan keuntungan 100.000, maka bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah adalah 70.000, 70% dari 100.000, dan yang akan diterima oleh bank adalah 30.000, yaitu 30% dari 100.000. Demikianlah sebenarnya perbedaan yang sangat fundamental antara bunga dan bagi hasil. Bank syariah dalam konteks pembiayaan bagi hasil, dia turut serta dalam menanggung resiko kerugian. Pembagian resiko kerugian dihitung berdasarkan porsi modal masing-masing. Apabila pembiayaan itu berupa pembiayaan kemitraan, nasabah dan perbankan syariah menyetorkan modal bersama, maka kerugian ditanggung oleh masing-masing pihak sebesar porsi modal masing-masing. Bank syariah mencari dana, tentu kalau dana yang dimaksud adalah simpanan, maka simpanan itu berasal dari tabungan, deposito, dan giro, sebagaimana produk-produk yang lain. Namun kalau yang dimaksud dana itu adalah berupa pendapatan, maka pendapatan perbankan syariah itu diderivasi dari produk yang dijual. Pertama adalah dari produk jual beli, maka perbankan syariah akan mendapatkan margin dari keuntungan yang di objek yang dijual. Sebagai contoh misalnya pembiayaan murabahah, maka dari pembiayaan murabahah ini bank syariah akan mendapatkan margin keuntungan. Biaya perolehannya berapa, kemudian keuntungan berapa. Selisih margin itulah yang merupakan pendapatan bank syariah. Kemudian yang kedua adalah bagi hasil. Bagi hasil yang diterima oleh nasabah dari pembiayaan kemitraan yang diberikan kepada nasabah, itulah adalah pendapatan dari perbankan syariah. Kemudian yang ketiga yaitu berupa jasa. Perbankan syariah memberikan jasa layanan dan jasa-jasa pembiayaan kepada nasabah, maka bank syariah berhak mendapatkan
yaitu jasa yang disebut sebagai ujroh atau fee. Itulah pendapatan dari perbankan syariah. Keuntungan bank syariah, sebagaimana saya sebutkan tadi, sumbernya dari 3, berupa margin yang berasal dari produk yang berbasis jual beli, ada produk murabahah, salam, istisna. Kemudian yang kedua adalah keuntungan yang berbasis ujroh atau fee based income yang bersumber dari produk-produk ijaroh, kafalah, dan jualah. Kemudian yang ketiga adalah pendapatan dari bagi hasil yang bersumber dari produk-produk yang berbasis musyarakah dan mudharabah. Perbankan syariah saat ini bisa dikatakan sesuai dengan syariah dengan bukti adalah 1. Setiap semester sekali, Dewan Pengawas Syariah yang ada di perbankan tersebut akan melakukan pemeriksaan uji petik terhadap produk-produk baik pendanaan maupun pembiayaan dan juga operasional perbankan syariah. Pada saat yang sama, Dewan Pengawas Syariah juga akan melakukan mengevaluasi produk-produk hukum, SOP, dan sebagainya. Sehingga dengan apa yang dilakukan oleh DPS ini dapat kita nyatakan bahwa perbankan syariah sudah sesuai dengan syariah. Dan setiap bulan, manajemen perbankan syariah akan melakukan pertemuan-pertemuan dengan Dewan Pengawas Syariah untuk membahas berbagai macam hal terkait dengan operasional dan produk dari perbankan syariah. Kalau dari sisi proporsi market share perbankan syariah dengan perbankan konvensional tidak bisa secara langsung dibandingkan face to face. Kenapa? Pertama, perbankan konvensional sudah hadir sekian puluh tahun yang lalu, sedangkan perbankan syariah baru hadir sekitar 20 tahun yang lalu. Sehingga dari proses kelahiran ini tentu tidak bisa kita bandingkan. Kemudian yang kedua, perbankan syariah lahir dari sebuah proses yang terus berkembang, sedangkan bank konvensional sudah besar. Tetapi kalau kita melihat dari sisi pertumbuhan, itu pertumbuhan bank syariah cukup mengembirakan di atas pertumbuhan dari bank konvensional. Meskipun nilai kapitalisasinya tentu lebih besar ya, karena pertumbuhan yang kecil dari sebuah yang besar maka hasilnya besar. Sedangkan pertumbuhan yang besar dari yang kecil tentu hasilnya tidak sebesar yang tadi. Bank syariah tidak bisa berubah menjadi bank konvensional, sedangkan bank konvensional bisa bertransformasi menjadi bank syariah. Itu adalah ketentuan dari OJK dan juga ketentuan dari syariah. Baik, terima kasih Sobat Abqori Media. Semoga kita semua bisa diskusi, bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.